sahabat dimanapun berada, perkenalkan saya Ihsan Rustiawan dari SD Negeri Taman Sari 1. Pembelajaran kali ini kita akan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan STEM. Yuk kita perkenalan dulu dengan pendekatan STEM dan alur pembelajarannya. Nah, apa itu STEM? Pendekatan STEM merupakan pendekatan yang mengintegrasikan 4 komponen, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Pembelajaran kali ini pada kelas 5 kurikulum merdeka, kita mengambil tema kebun binatangku. Pada pembelajaran kali ini, pelajaran matematika mengambil materi perbandingan dan pelajaran IPAS dengan materi harmoni dalam ekosistem. Yuk, kita ke video pembelajarannya. Pembelajaran Indonesia, salam merdeka belajar. Sudah siap belajar hari ini? Perkenalkan, saya Ihsan Rustiawan, bisa dipanggil dengan Pak Ihsan. Nah, di awal tadi sedikit cuplikan tentang kebun binatang di Yogyakarta, yaitu Gembiraloka. Adakah yang belum pernah ke kebun binatang? Pastilah anak-anak semua pernah ke kebun binatang. Lantas, apa saja sih yang bisa kita pelajari? Kebun binatang Gembiraloka merupakan kebun raya sekaligus satu kebun binatang tertua di Indonesia. Gembiraloka memiliki lebih dari 100 spesies satwa, di antaranya 61 spesies flora. Berikut peta kebun binatang Gembiraloka. Bagaimana membaca petanya? Jadi, yang kita pelajari hari ini apa sih? Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis perbandingan dan skala dengan benar. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penentuan skala. Itu pada pelajaran matematika. Kemudian untuk pelajaran IPAS-nya, siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dan mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kita lihat lagi yuk petanya. Nah, di bagian sini namanya skala. Jadi, apa itu skala? Sebelum kita pelajari skala, kita pelajari dahulu tentang perbandingan. Kita geser dulu petanya. Pak Ihsan di sini punya beberapa bola. Ada yang warna merah dan warna biru. Nah, jumlah bola merah ada 9 dan bola biru ada 6. Bisa dikatakan bahwa yang pertama perbandingan berdasarkan selisih. Selisih bola warna merah dan warna biru adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Bisa kita katakan bahwa bola merah 3 bola lebih banyak atau bola biru 3 bola lebih sedikit. Yang kedua, perbandingan banyak bola dengan cara membagi. Misalnya, yang pertama,
merah dibagi biru atau merah banding biru, sama dengan 9 banding 6. Di sini kita bisa menyederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi dengan angka 3. Maka hasilnya adalah 3 banding 2, atau dalam bentuk pecahannya 3/2. Atau bisa kita balik, biru banding merah. Tinggal kita balik saja ya. 6 banding 9 kita bagi 3 menjadi 2 banding 3, atau dalam bentuk pecahannya 2/3. Jadi perbandingan pada dasarnya adalah bentuk pecahan dan harus dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang perbandingan. Sekarang bagaimana dengan skala? Skala adalah perbandingan antara jumlah jarak atau ukuran pada gambar, denah, atau peta terhadap jarak atau ukuran yang sebenarnya. Oke, kita simak skala pada Gembira Lekor. Di peta tertulis skala 1/1500. Maka maksudnya adalah setiap 1 cm pada peta tersebut mewakili 1500 cm dari jarak yang sebenarnya. Sedangkan 1500 kita ubah menjadi satuannya meter, menjadi 15 meter. Jadi setiap 1 cm mewakili 15 meter. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa S sama dengan JP/JS. S itu adalah skala, JP adalah jarak pada gambar, JS adalah jarak sebenarnya. Kita permudah dengan segitiga berikut. Nah, di sini kita masukkan rumus yang tadi, S sama dengan JP/JS, kita jadikan segitiganya. Nah, jika kita menentukan JP atau jarak pada gambar, maka karena JP itu di atas, maka JP sama dengan S kali JS. Jika kita menentukan JS atau jarak sebenarnya, maka JS sama dengan JP/S, karena JP-nya di atas, S-nya di bawah. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh berikut ini. Kita simak petanya lagi ya. Yuk kita cermati kembali petanya. Jarak halte 1 ke halte 2 pada gambar adalah 10 cm. Jika skala pada peta tadi adalah 1/1500, maka jarak sebenarnya berapa ya? Nah, di sini penyelesaiannya JP atau jarak pada gambar adalah 10 cm. Skalanya adalah 1/1500. Maka tadi yang kita tanyakan adalah jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi dengan skala, sama dengan 10 dibagi 1/1500. Nah, karena ini pembagian pecahan, maka 10 dikali 1500 dibagi 1. Hasilnya adalah 15.000 cm. Kita ubah satuannya menjadi meter, hasilnya adalah 150 meter. Jadi jarak halte 1 ke halte 2 sebenarnya adalah 150 meter. Duh, capek juga ya jika kita jalan kaki. Nah, itu tadi penjelasan tentang perbandingan dan skala. Kira-kira capek tidak ya mengelilingi kebun binatang dengan jalan kaki? Capek nggak ya? Yuk kita kembali lagi ke kebun binatang. Kebun binatang merupakan salah satu ekosistem buatan.
Ekosistem itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi. Nah, komponen biotik terdiri dari yang pertama ada individu. Individu merupakan makhluk hidup sejenis yang menempati ekosistem. Di sini adalah contohnya ular yang hidup sendiri di kandang ular. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati ekosistem. Contohnya adalah sekumpulan gajah. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Di kebun binatang Gembiraloka menerapkan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup berdasarkan hewan yang memiliki tulang belakang serta makanannya. Gembiraloka menamai dengan nama zona satwa. Di sini ada zona burung, zona cakar, zona mamalia, zona primata, zona reptil, dan ada juga ikan. Di dalam ekosistem terdapat interaksi atau hubungan antar makhluk hidup. Hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dinamakan rantai makanan. Nah, rantai makanan diawali dari transfer energi matahari ke tumbuhan. Sebagai contoh, rumput sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian rumput dimakan belalang. Belalang sebagai konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan ular. Ular sebagai konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak ada yang memakan lagi. Dan terakhir, dari semua tumbuhan, hewan yang disebutkan di atas tadi akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen itu sendiri terdiri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan daging atau karnivora, dan pemakan tumbuhan dan daging atau omnivora. Jadi, pengelompokan zona satwa di Gembiraloka juga berdasarkan peran makhluk hidup tersebut dalam ekosistem. Selain itu juga untuk mempermudah kita dalam mempelajari hewan-hewan tersebut. Dari penjelasan Pak Ihsan tadi, yuk kita terapkan dalam kegiatan. Kegiatannya apa kira-kira? Nah, kegiatannya adalah membuat suatu proyek. Proyeknya yaitu mendesain kebun binatang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ada beberapa langkah nanti yang akan kita lakukan dalam proyek ini. Yang pertama atau langkah pertama yaitu merancang desain atau peta kebun binatang yang akan kalian buat. Nah, di sini itu kalian menentukan apa saja atau apa yang akan kalian buat, itu kebun binatang seperti apa yang akan kalian buat. Selain itu juga menentukan alat dan bahannya. Contohnya misalnya alat bahan yang bisa kalian gunakan yaitu contohnya nih kertas manila, penggaris, alat-alat tulis, pewarna, dan lain sebagainya. Nah, langkah kedua setelah kalian merancang, setelah kalian tahu apa yang kalian buat dan bahan serta alatnya yang kalian bawa, langkah kedua yaitu menyusun atau membuat desain kebun binatang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini kalian susun. Nah, di sini perlu hati-hati jika kalian menggunakan benda-benda yang tajam. Langkah ketiga, nah di sini setelah kalian selesai membuat, setelah kalian selesai menyusun dengan baik yang sesuai dengan keinginan kalian kebun binatangnya,
Nah, di sini kita presentasikan di depan kamera atau kalian bisa membuat video presentasi. Video ini yang bisa kalian upload di Instagram, TikTok, atau YouTube. Nah, kita latihan jadi YouTuber atau selebgram. Nah, di sini kalian cari like sebanyak-banyaknya ya, cari like sebanyak-banyaknya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pesan Pak Ihsan sebelum Pak Ihsan tutup, yang pertama, kita harus cinta alam serta yang ada di dalamnya. Yang kedua, jaga keseimbangan ekosistem kita ya. Selalu semangat dalam belajar. Salam pembelajar hebat. Salam merdeka belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.